Hanya karena ingin videonya viral, sekelompok anak kuliah yang sering bolos ini berniat untuk mendatangi alas pati yang terkenal dengan keangkerannya. Niatan mereka itu untuk membuktikan mitos yang ada di masyarakat mengenai hutan tersebut. Namun, hal yang tak mereka duga terjadi. Berjudul Alas Pati. 5 orang mahasiswa yang sering bolos masuk kelas ini membuat video, namun jarang ada yang viral. Randy mempunyai usulan untuk membuat sebuah video menuju ke tempat yang seram. Hal itu didukung oleh Raya yang menemukan sebuah tempat mengenai kuburan yang berada di Alas Pati. Menurut mitos, orang yang terkubur di sana akan mendapatkan siksaan yang berat. Selain itu, siapapun yang mencoba mendatangi tempat tersebut maka tidak akan pernah bisa kembali. Dito dan Vega yang mendengar hal itu pun setuju. Mereka berempat mengajak satu orang lagi yang bernama Jesse yang saat ini berada di dalam kelas. Hari berikutnya mereka pun bersiap langsung menuju ke Alas Pati. Untuk mencari info tentang hutan itu, mereka menyempatkan makan di warung dan bertanya kepada pemilik warung tentang kuburan yang ada di dalam sana. Ibu-ibu warung sendiri membenarkan kalau kuburan itu memang ada dan menurutnya itu merupakan kuburan orang yang dihukum mati, di mana tubuhnya tidak diterima oleh bumi dan kuburan itu sudah ada sejak lama. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan harus melewati sungai untuk lebih dramatis. Selain itu, mereka juga menyempatkan mandi dan sedikit bersenang-senang. Menurut jalur peta yang mereka temukan, akan lebih cepat jika menaiki tebing yang ada di sungai tersebut. Dan sampailah mereka di sebuah hutan dengan pohon yang cukup rapi, seperti sengaja ditanam oleh manusia, mirip hutan pinus tempat wisata. Video perjalanan pun dimulai dari sini. Dito menyuruh untuk memasang clip on pada masing-masing orang. So guys, sekarang kita berlima mau menuju ke Alas Pati. Randy yang selesai mengambil gambar untuk opening menemukan sosok aneh di dalam hutan. Dia mengira kalau bayangan itu adalah ranting pohon yang ada di sana sehingga dia tak terlalu mempedulikannya. Perjalanan dilanjutkan dan mereka berniat untuk mendirikan tenda di dalam hutan itu. Randy kembali mengambil gambar dan menemukan sosok perempuan dengan baju putih dan berambut panjang berdiri di tengah hutan. Raya yang melihat itu mendapati Vega tak bersama mereka. Dia langsung mengira kalau itu adalah sosok temannya yang sedang melakukan prank. Raya pun berniat untuk mencari tahu sosok itu, namun Randy terus memperingatkan kalau itu bukanlah Vega. Semakin didekati, sosok tersebut semakin menyeramkan. Namun ternyata benar, itu adalah Vega yang melakukan prank. Dan itu juga adalah ide dari Randy. Dito yang memegang mikrofon menemukan suara aneh dari arah yang lain. Dia memberitahu Raya dan mereka berdua pun berusaha mengikuti suara itu. Hingga tiba-tiba Dito berlari menuju ke tempat Randy dan menyuruh untuk segera mengikutinya. Ternyata dia menemukan kuburan yang berada di dalam hutan itu. Kuburan yang cukup aneh dengan mayat yang tak berada di dalam tanah, namun ditaruh di atas panggung kecil. Anehnya, mayat itu seolah tak membusuk dan seperti manusia yang sedang tidur. Padahal menurut cerita kuburan itu sudah ada sejak lama. Mereka sangat gembira karena akan mendapatkan banyak viewers. Namun hanya Jesse yang merasa aneh. Randy mempunyai ide gila agar konten yang mereka buat semakin menarik. Dia berniat untuk selfie bersama dengan mayat yang ada di sana. Mereka melakukan itu seolah tidak mempunyai rasa takut atau ngeri tentang kuburan yang aneh tersebut. Bahkan Raya mengambil sebuah kalung dari salah satu mayat orang tua di sana. Randy menyuruh Jesse untuk naik ke atas kuburan itu karena hanya dia yang belum naik. Dia sendiri tidak mau melakukan itu karena mempunyai firasat buruk. Namun karena dipaksa oleh teman-temannya, dia pun menaiki panggung itu dan hal yang mengerikan terjadi. Panggung roboh dan kayu yang menopang mayat itu menusuk tubuh Jesse yang kemudian menyebabkannya meninggoy. Mereka yang melihat itu justru ketakutan dan malah pergi meninggalkan Jesse yang mati di sana dan kembali ke rumah. Mereka bahkan tidak melapor atau memberitahu pihak berwajib kalau teman mereka tewas di hutan tersebut. Pertemanan mereka yang tinggal berempat menjadi goyah. Dan di saat itu, hal yang aneh mulai terjadi.
Dito yang mengecek rekaman pun menemukan suara aneh yang tanpa sengaja masuk ke alat perekamnya. Selain itu, Raya mendapatkan gangguan di mana barang di rumahnya bergerak dengan sendirinya. Pagi harinya, pembantunya memberitahu kalau Raya ada yang mengikuti setelah pulang dari jalan-jalan karena rumah mereka menjadi berantakan. Raya sendiri kebingungan dengan omongan pembantunya tersebut. Ya, dia juga bahkan tak ingat telah mengambil kalung dari mayat yang ada di hutan itu. Sosok yang mengikuti mereka berempat berwujud perempuan dan itu mengikuti semua yang pulang dari hutan tersebut. Raya yang berada di dalam kelas mendapati makhluk itu di jendela dan seolah mendatanginya. Gangguan itu tak hanya sebentar dan terjadi terus-menerus. Raya yang terus merasa bersalah didatangi oleh salah satu teman Jesse yang mencari keberadaan Jesse karena sudah 2 hari dia menghilang. Dia tahu kalau terakhir Jesse pergi dengan Raya dan dia akan memastikan kalau dekan akan menginterogasi Raya bersama dengan teman-temannya. Randy yang berniat untuk mengumpulkan kembali temannya pun menemui jalan buntu. Di tempat tongkrongan, dia mendapatkan penampakan wanita dengan mata dan mulut yang mengeluarkan darah. Malam harinya, Raya kembali bermimpi tentang Jesse yang meninggoy. Dia terbangun dan mencoba untuk menelpon Vega namun tak membuahkan hasil. Pagi harinya, orang tua Jesse menelpon Raya dan menanyakan keberadaan dari anaknya karena terakhir anaknya berpamitan pergi dengan Raya. Namun, Raya tak mengaku kalau Jesse sudah meninggoy. Dia pun melanjutkan kuliah dengan perasaan penuh bersalah. Tiba-tiba, ada notifikasi yang menandakan kalau video baru sudah diupload. Video itu tentang perjalanan mereka ke Alaspati. Raya mencoba menanyakan hal itu kepada Dito. Ayo, Dita, buat di ruangan ini. Sekarang! Raya yang keluar dari ruangan itu seolah berada di Alaspati dan melihat Jesse yang masih berada di sana. Dan dia disadarkan oleh Dito. Randy yang bertemu dengan mereka mengajak untuk berdiskusi mencari jalan keluar, bukan malah menghindar seolah tak terjadi apa-apa. Dekan sendiri memanggil mereka karena ada sesuatu yang mengganggu di mana orang tua Jesse melapor kalau anaknya belum kembali ke rumah. Dan terakhir terlihat Jesse bersama dengan Raya dan yang lainnya. Di mana Jesse sekarang? Jika besok tidak ada kabar, maka orang tua Jesse akan menelpon polisi yang kemungkinan mereka bertiga bisa dijadikan tersangka. Dekan mencoba mendesak mereka untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya agar masalah menghilangnya Jesse ini bisa terselesaikan. Namun mereka masih menutupi apa yang terjadi. Raya segera mendatangi Vega yang juga sudah tidak terlihat setelah kejadian itu. Vega mengunci diri di dalam kamarnya dan ketakutan karena ada sosok yang berada di dalam kamarnya yang menahannya. Raya mencoba mengecek dan sosok itu ternyata berada di kamar mandi. Segera dia berlari keluar dan mengajak Vega. Sayangnya, sosok tersebut memegang Vega sehingga dia kesulitan untuk keluar dari kamarnya. Untungnya dia berhasil lolos dan kini mereka semua berkumpul di rumah Raya. Mereka berempat saling menyalahkan satu sama lain perihal kematian Jesse. Vega yang sudah sangat stres menyuruh mereka untuk menghentikan pertengkaran itu. Randy sendiri marah karena terus disalahkan dan dia keluar dari rumah Raya. Sementara itu, Dito menunjukkan rekaman yang dia dapat ketika di Alaspati. Rekaman seperti orang yang berteriak kesakitan. Sebelum pulang, Dito memberikan kalung yang tertinggal di mobilnya. Sebuah kalung yang Raya ambil dari mayat Alaspati. Dan kemungkinan setan itu mengikuti karena Raya mengambil kalung tersebut. Raya yang kembali ke dalam rumah menemukan alat perekam milik Dito yang tertinggal di sana. Vega yang berada di dalam kamar mandi mendapatkan gangguan. Wajahnya seolah mengeluarkan darah dari mata dan juga mulutnya. Raya yang sudah tidur terbangun karena perekam milik Dito menyala dengan sendirinya dan terdengar suara teriakan-teriakan tersebut. Muncul Vega yang sudah kesurupan dan dia melayang. Bahkan Vega juga menyerang Raya hingga terjatuh yang kemudian menghilang. Raya segera mencari temannya itu dengan bantuan alat perekam milik Dito dan Vega sudah melayang yang kemudian menjatuhkan diri ke lantai bawah. Raya mencoba membangunkan Vega.
Dan justru Vega terlihat sangat ketakutan dan dia lari keluar rumah lalu menghilang begitu saja. Randy yang berada di rumahnya mendapatkan gangguan. Dia mencoba meminta maaf jika setan itu adalah Jesse. Namun gangguan itu tak terhenti. Kali ini dia mencoba melihat dari kamera miliknya dan ada sosok perempuan dengan baju putih yang mengacak-acak rumah dan mengganggunya. Vega sendiri melakukan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Berita bunuh diri Vega pun tersebar. Dito, Raya, dan Randy pun mengecek ke tempat Vega bunuh diri. Randy meyakini kalau setan Jesse lah yang membuat Vega bunuh diri dan sekarang dia berpikir kalau dirinya juga bakalan mati. Dia mempunyai ide untuk kembali ke Alaspati guna menguburkan Jesse dengan layak dan semoga itu bisa membuat gangguan terhenti. Namun sayangnya kedua temannya itu tak setuju. Dito yang berada di dalam kelas kembali mendapatkan gangguan. Dia didatangi setan perempuan berbaju putih yang ingin membunuhnya. Selain itu, Raya juga mengalami hal yang sama. Setan itu terus mengejar dan menyerangnya. Dia berusaha lari menggunakan mobil dan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya jatuh ke dalam sungai. Meski dia berhasil keluar, namun setan itu tetap ingin membunuhnya. Karena serangkaian kejadian terakhir itu, akhirnya mereka pun berniat untuk kembali ke Alaspati guna menguburkan Jesse secara layak. Dalam perjalanan pulang, Raya bermimpi kalau Jesse sudah tenang di alam baka. Namun ternyata gangguan itu tidak selesai sampai di situ. Setan yang mengganggu mereka bukanlah Jesse, melainkan penghuni yang lain. Mereka marah karena Raya dan teman-temannya telah merusak kuburan tersebut. Dan akhirnya satu persatu pun mati. Ya, lagi-lagi bermain ke tempat keramat dan membuat onar seolah kuburan angker bukanlah sebuah apa-apa. Karena semua saksi sudah mati, maka kematian dari Jesse tak akan pernah terungkap dan akan menjadi misteri. Setan Alaspati pun mengejar mereka karena mereka berbuat yang tak sopan di tempat keramat tersebut dan juga ada yang sengaja mengambil kalung dari mayat itu. Intinya ingin viral dengan menuju ke tempat angker, namun yang didapat justru hal yang mengerikan. Ya, terima kasih.